wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya mengikut kepada jalan leluhurku Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub. Dan dari kalimat ini, dari ucapannya Sayyidina Yusuf yang dikutip oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat ini sebelum dia bilang abai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, sebelum dia ngomong begini, dia dahulukan kalimat wattaba'tu, saya ngikut. Sebelum berbangga, ngikut. Kalau nggak ngikut, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Makanya Sayyidina Yusuf bilang wattaba'tu, saya ngikut millata abai, jalan leluhurku Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Imam Al-Haddad waktu dalam syair beliau memuji tentang ahlul bait. Ahlu baitul mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubihu bil anjumi zuhuri misal ma qad jaa fi sunani usafinu linajati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha fahumul qaumul ladzina hudu bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairi la ma qasadu ma'al qur'an fi garani lana khairul anami abu wa aliyun murtada hasabu ila subtan nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Pujian luar biasa. Terus di akhir qasidah dia bilang thumma la taghtar bin nasabi la wala tagna bikana abi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila Sunani. Jangan pernah ghurur, tertipu dengan nasab saya. Laisal fata man galabi. Jagoan bukan yang bilang bapakku, kakekku. Lah, kamu jadi apa? Al-Habib Salim Syatri bilang 3 alternatif. Sabig, lahig, ngikut di jalannya mereka, wa imma mahig. Apa itu mahig? Mengikis habis dari jalannya mereka, menyimpang dari jalannya mereka. Ada satu orang, dia bermimpi kakeknya, bermimpi ayahnya, kakeknya yang wali, yang ulama. Dia dalam mimpinya bilang, ya jad, ya abi, ya jadi, ni'mal ab, ni'mal jad anta. Sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakeknya dalam mimpi itu anak bilang, na'am wa bi'sal walad anta. Ya, sebaik-baiknya kakek saya, ya betul, tapi seburuk-buruknya keturunan ya kamu. Nggak ngikut, menyimpang dari jalannya saya, nggak ngikuti saya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang salaman dengan Imam Al-Haddad Al-Mujaddid sahib Ratib. Ditanya, man hadza, siapa kamu? Bilang, ana fulan ibn fulan, saya fulan, anaknya fulan, ulama dan wali, cucunya fulan, cicitnya fulan, terus disebutin nasabnya dia. Imam Al-Haddad berkata kepada orang tersebut, ya waladi, kun mithal abik au jaddik au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah. Wahai anakku, jadilah kamu seperti bapakmu, seperti kakekmu, seperti salafmu. Kalau tidak ya kamu cuma jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong, kosong, begitu. Ya kayak ondel-ondel di pakaian besar, dalamnya kosong, dalamnya kosong. Hakadha, ikuti jalan mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib sahibul Maulid bilang, hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul hugul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung. Kalau ada orang mau bingung, ya bingunglah dalam hal ini. Ini kagak yang dibingungin, nih naik, nih turun. Begitu yang dibingungin, begitu harga naik, harga turun. Yang dibingungin urusan duniawi. Tahu gak bahwasanya ad-dunya hadza taba' lil akhirah. Kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kalau akhirat kita nggak bocor, nggak bakalan bocor dunia kita. Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita. Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din. Begitu. Ada yaqul Al-Habib Ali, saya sumpek, saya stres, saya bingung. Dan orang kalau ada mau sumpek
ya dalam perkara ini. Kenapa? Yang saya sumpek, yang saya bingungkan, mailul furu'uz zakiyah, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan suci, keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya, itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man la salak fi tariq ahli tahiyyah mudha', yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal bingung. Ini ucapan ini bukan hanya ditujukan, oh ini untuk habaib ahlil bait, la, buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Jangan menyimpang dari jalan leluhur kita. Kalau leluhur kita orang gagal, ya udah cari pilihan yang lain. Kalau kakek moyang kita, istilahnya ini apa namanya, orang gagal atau telur busuk, dari semua telur yang ini bagus, yang ini busuk, ya jangan dipakai. Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia, ikut, teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man la salak fi tariq ahli tahiyyah mudha', kalau enggak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fa ya furu'an nabi siru 'alal ittiba', wahai para keturunan nabi, pecinta mereka, jalan ngikut, ittiba', peneladanan. Enggak repot harus bikin yang baru, enggak usah ruwet, tapi lanjutkan, teruskan, sudah. Dalam jauharah, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf, keburukan di dalam itu mustahsanat, ibtida', berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika keluar dari jalan keburukan, terjadi di situ. Sebab mereka para al-awwalin, para pendahulu kita, para salaf kita, mereka, Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Siru 'alal ittiba', tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka, jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, itu beliau cerita, yang cerita ke kita hadal Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri cerita begitu, dia bilang, Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya. Ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, Ahmad bin Abdurrahman Allamah, begitu, yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya, wallah ma fil aqwan mithal Ahmad bin Abdurrahman. Enggak ada ulama yang sekali berahmad bin Abdurrahman di zaman itu. Ada Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, sahib al-amali, itu dia lagi jalan, di belakangnya putra beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Tahu-tahu dia stop, nengok ke belakang, lihat anaknya ada, Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Bilang, Syekh ya Abdul Qadir, na'am ya abah, jangan nanti satu waktu, entah saya masih hidup atau udah meninggal, saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya. Jangan datang waktu saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya. Begitu, yang ngikutnya di belakang, yang sana belakang kita, jangan ikut yang lain. Ta'alin dana, begitu. Wahakadha, itu pelajaran yang sangat mendalam dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu, ayo, dalam keilmuan, mana ilmunya mereka, mana akhlaknya mereka. Kalau kita mau bicara tentang keilmuan, rumah keilmuan di sini. Mau bicara tentang kewalian di sini. Mau bicara tentang kesolehan, keibadatan, ketakwaan di sini. Manfaat kepada masyarakat di sini, manfaatnya luar biasa radhiyallahu anhum ajma'in. Kiai Hamid di Jember kemarin, waktu itu kita hadir hallnya Kiai Hamid. Sebelum kesini kita hadir hallnya putranya Kiai Abdullah Umar, hallnya Kiai Hamid. Wah, ini hari alhamdulillah kita hadir hallnya Kiai Abdullah Umar, masya Allah, alhamdulillah. Ada Kiai Hamid itu, beliau dikenal tentang kesolehannya, ketakwaannya, bukan cuma sekedar keilmuannya saja, tetapi tawadhu'nya yang sangat luar biasa, kesolehannya,
istiqamahnya sampai dari manaqib yang sampai kepada kita, yang kita dengar daripada murid-murid beliau, nggak luput sholat jamaah, sangat luar biasa. Hadil karamah. Saya seminggu yang lalu hadir haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di situ Baraja ada buat manaqib beliau. Di antara manaqib yang ringkes itu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin kan yakrah al-iltifat ila karamat atau ila zuhuri karamat, nggak suka memunculkan karamat. Tapi karamat yang terbesar indah di mata beliau, karamat yang terbesar adalah istiqamah. Itu yang terbesar. Hingga di antara karamatnya beliau adalah sampai akhir hayatnya nggak pernah luput sholat jamaah. Bilang, saya ingat, ini kemarin kita baca Kiai Hamid juga begitu juga, radhiyallahu anhu. Kiai Hamid dapat ini dari mana? Didikan mana? Didikan ayahnya, Kiai Abdullah bin Umar. Ini dapat dari mana? Dari ayahnya beliau, dari leluhur beliau, terus nyambung sampai ke atas para syuyukh beliau, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Nah, ini yang perlu kita petik, istiqamahnya mereka, ketagwaannya mereka. Kiai Hamid dikenal bahkan di kalangan para habaib seseorang yang penuh adab, penuh ta'zim, penuh cinta bahkan kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun anak kecil. Ta'zim yang luar biasa. Itu dulu tadi saya sebut abadillahi sab'ah. 7 ulama besar yang namanya Abdullah, namanya sama, hidup di zaman yang sama di Hadramaut sana. Ulama besar, di antaranya Abdullah bin Ahmad Basaudan. Hadzal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal tentang cintanya kepada ahlul bait luar biasa. Waktu dia pergi haji di Mekah ini penuh dengan para wali-wali. Ada satu wali yang majelisnya selalu dikunjungi orang kalau ketika jamaah haji datang. Dia bikin majelis. Dan beliau ini pecinta ahlul bait, sahibul majlis. Dan di antara ta'zimnya kepada ahlul bait dan kewaliannya beliau, pokoknya kalau dia lagi majelis, kalau ada ahlul bait masuk langsung dia berdiri. Ada ahlul bait langsung dia berdiri. Nggak ada orang yang bilang begitu. Tahu dari mana ini ahlul bait? Tercium dari aromanya. Dibukakan hijabnya. Syekh Abdullah Basaudan bukan ahlul bait. Masuk datang ke majelis orang tersebut, maka wali ini yang punya majelis berdiri. Tahu-tahu dia bingung, dia duduk lagi. Terus berdiri lagi, terus duduk lagi. Syekh Abdullah tetap jalan, ini berdiri duduk bingung. Bilang, ya Syekh, kenapa kamu berdiri dan duduk? Bilang, saya bingung, galau. Ini wanginya wangi ahlul bait, tapi bukan ahlul bait, tapi aromanya aroma ahlul bait. Tercium aroma ahlul bait dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya, min mahabbatih wa walaih radhiyallahu anhum wa arda'ahum wa hakadha. Masya Allah, lahum syaraf bidzalik. Nah, karenanya ayo, sirah yang mulia ini, akhlak yang mulia ini adalah turathuna, ini warisannya kita. Perlu kita bukukan, perlu kita lestarikan ilmunya mereka, manaqibnya mereka, riwayatnya mereka. Mungkin dari masyayikh Lasem sini kalau mau dibukukan ada banyak sekali. Mungkin sejilid, 2 jilid nggak bakal selesai. Ini ayo Gus Baha, tugasnya siapa ini? Masya Allah. Bismillah. Selagi saksi matanya masih banyak yang bisa digali. Alhamdulillah. Banyak di antara para masyayikh, para kiai yang hadir di sini, masing-masing dari kita ini punya nasab kepada orang-orang mulia, kepada wali-wali besar. Jaga, jangan sampai nanti keturunan kita, anak kita, cucu kita nggak tahu kakeknya seperti apa, leluhurnya seperti apa. Catat data, cari tahu, kumpulkan dan ajarkan tariqah ini kepada anak, cucu dan murid-murid kita untuk mereka meneladani sirah dan akhlak dan ilmu yang mulia yang agung ini. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ma'murkan insyaallah, dan Allah ta'ala senantiasa memberikan keberkahan ya untuk Al-Fakhriyah ini. Tadi saya bilang saya punya tempat di sana namanya Al-Fakhriyah. Nah, ini dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah sekarang. Masya Allah, dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah. Dari sini pulang lagi kita ke Al-Fakhriyah. Jadi selalu nggak pernah tinggal Al-Fakhriyah, walaupun baru pertama kali kita ke Al-Fakhriyah sini. Alhamdulillah,
senang bisa berjumpa dengan para habaib, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Hasan, dan para masyaikh, para ulama di tengah-tengah kita. Jazakumullah khair, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Satu nikmat nih, kita ngumpul nggak ada dengki, kita ngumpul nggak ada benci, nggak ada permusuhan. Masya Allah. Terus lagian apa yang menipu kita hingga orang mau saling membenci, saling mendengki, saling dunia, harta, tahta, jabatan tahta 1000 tahun nggak sebanding hingga kita menumbalkan kebersihan hati kita. Apalagi cuma buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dunia seisinya nggak sebanding hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Modal utama Kiai Abdullah bin Umar, hada qalbun salim, hati yang bersih. Modal utama Kiai Hamid, hati yang bersih. Modal utama para masyayikh, para ulama, Kiai Bayudawi, Kiai Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, para masyayikh, modal utama mereka kebersihan hati mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hatta al-ilm ma yanfa' kalau hatinya tidak salim. Magalah para masyayikh dahulu mengatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu dapat merusak lautan ilmu. Jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Utruk hadil hawa kulluh. Kita berpegang dengan apa yang diinginkan. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman hingga yang dia mau ikut kepada apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yanfa'na bi ulama'ina insyaallah, yanfa'na bi syuyukhina insyaallah. Ilmu senantiasa hidup dan Allah Ta'ala senantiasa menghidupkan keilmuan di tempat ini, dan di antara keluarga kita dihidupkan ketakwaan, dihidupkan hidayat, dihidupkan istiqamah di tengah-tengah mereka, dan pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alil ilm fina wadzaka wan najabah. Allah Ta'ala jadikan ilmu insyaallah senantiasa hidup di antara keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna وأصلح أولادنا وأصلح أهلينا ولا تحرمنا بركة عالم ولا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة صالح ولا بركة سالك ولا بركة واصل. أدخلنا في بركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ارفع درجات كي هج عبد الله بن عمر وذويه أجمعين، وارفع درجات آبائنا وأمهاتنا مشايخنا معلمينا، وارزقنا كمال الأدب معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود يدفع الظالمين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين. اغفر لكل الذنوب استر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أثيب موضعي. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para salaf kita, dengan para leluhur kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib itu meninggalnya diracun. Itu dalam sakaratul maut dia bilang ke adiknya Al-Husain, "Syekh ya Husain, inni la alam man sammani." Saya tahu siapa yang ngeracunin saya. Wa innahu minni fi hil. Udah saya halalkan, saya maafkan. Terus Imam Hasan beliau menangis. Lang, kenapa menangis? Abu Ali bin Abi Talib, jadduk Rasulullah, kakekmu Rasulullah. Ayahmu Ali bin Abi Talib, ibumu Fatimah Zahra. Begitu, dan kau berapa banyak bisyara yang kamu dapat dari kakekmu, dari ayahmu, dari ibumu. Beliau bilang, "Na'am, mereka orang-orang mulia, tapi saya menangis akhaf an uslaka bi ghair maslakihim." Saya takut di akhirat dibawa ke tempat nggak bareng bersama mereka. Salaf saya orang mulia, tapi saya takut di akhirat nggak ngumpul bersama mereka. Jadilah hal ini selalu menghantui pikiran kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah
tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.